Sabda Buddha yang saya garis bawahi mengatakan, kita dengarkan lagi biar jelas, biar paham dan merubah pola pikir kita di saat kita menghadapi keluarga yang telah meninggal. Sang Buddha mengatakan, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat mereka yang telah meninggal. Bapak Ibu saudara sekalian, sabda Buddha ini mudah saja dipahami, dilakukan bagi mereka yang sudah paham Dharma, yang mengerti Dhamma, yang mengerti mendalami Dhamma, yaitu para suci. Waktu Sang Buddha wafat umur 80 tahun, direspon oleh para murid-muridnya bisa saya kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, begitu mendengar Buddha wafat atau menghadapi kematian wafatnya Sang Buddha, meresponnya dengan perasaan emosional, dalam artian mereka belum siap menerima. Dia mengatakan terlalu cepat Sang Buddha wafat. Sang Buddha tidak boleh mati. Sang Buddha sangat dibutuhkan. Sang Buddha orang dekat saya, maka tidak boleh mati, tidak boleh wafat. Karena merenungkan seperti itu tidak boleh dan tidak boleh terjadi. Sang Buddha wafat, berpisah. Mereka secara fisik menderita. Ada yang berguling-guling di tanah, meratapi, menangisi wafatnya Sang Buddha. Akibatnya secara fisik, namanya orang berguling-guling, ada yang memukuli dirinya, itu secara fisik itu menderita sekali. Demikian pula secara batin pun dia lebih menderita sekali. Siang tidak bisa istirahat, malam pun tidak bisa tidur, memikirkan kenapa saya ditinggal, kenapa suamiku terburu mati, tidak boleh mati, orang yang kucintai tidak boleh berpisah dengan diriku. Perenungan itu menyebabkan secara fisik badan jasmaninya menderita, perasaannya, batinnya juga menderita. Ini kelompok yang pertama. Kemudian ada kelompok yang kedua, murid-murid begitu mendengar Buddha wafat, dia merenungkan. Sang Buddha pun tidak luput harus tunduk pada hukum kematian. Seorang cepat atau lambat, suka atau tidak suka, orang yang kita cintai pun harus tunduk pada hukum kematian, yaitu sudah terjadi ketika beliau wafat umur 80 tahun. Tanpa kecuali siapapun yang pernah lahir, entah itu orang suci, orang jahat, pasti akan mengalami kematian. Karena dia merenungkan seperti itu, merelakan kematian itu Sang Buddha. Secara fisik dia tenang, secara batin pun siap batinnya, dia tidak menderita, mengikuti hukum alam yang terjadi alam ini, sehingga mereka pun lebih tenang, lebih damai. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebagai manusia pada umumnya termasuk kelompok yang pertama. Belum siap menerima seandainya terjadi perpisahan seperti hari ini. Namun tidak perlu disesali, masih ada sesuatu yang lebih baik untuk perjalanan beliau sebagai ungkapan bakti, sebagai ungkapan cinta. Istri kepada seorang ayah yang telah meninggal, anak kepada ayah yang telah meninggal. Apa itu? Sang Buddha mengatakan, hadiah terbesar yang bisa diberikan seorang yang masih hidup, keluarga yang masih hidup kepada yang telah meninggal, yaitu melakukan pelimpahan jasa, atau dalam bahasa Pali disebut patidana, yang bahasa umum mendoakan orang yang telah meninggal. Di samping doa yang kita baca ini membantu perjalanan arwah, berguna, bermanfaat daripada tangisan dan ratapan, ya lebih baik dengan membaca kitab suci, kitab Pahlam, ya kita mengerti ya tentang ajaran-ajaran suci yang bisa mengubah pola pikir kita, pola perbuatan kita, pola tindakan kita. Di samping itu, selama kita beberapa hari sekalipun beliau sepertinya tidak membutuhkan makanan-makanan ini lagi secara fisik, ya, namun tetap ada nilai manfaat bagi almarhum. Ya, saya ternyata selama 14 hari ditinggal keluargaku masih peduli
keluargaku tidak merubah ya perasaannya, tetap melayaniku, terbukti menyediakan makanan-makanan seperti ini akan membentuk kondisi bahagia arwah. Dengan kondisi bahagia arwah ya dibantu dengan yang hidup ini akan memungkinkan sekali beliau akan mempunyai pikiran yang baik. Dengan pikiran yang baik ya tentunya akan mengkondisikan juga terakhirnya di alam-alam bahagia. Kenapa ada yang mau pakai perhitungan 7 hari 7 hari? Ini ada satu riwayat kehidupan Sang Buddha. Pernah ada seorang biku dikasih jubah, belum sempat pakai, bikunya sudah terburu meninggal. Dia melekat sekali pada jubahnya. Karena melekat jubahnya, kemudian dia lahir di kutu, ya sebagai kutu yang hidup di jubah itu. Jubahnya mau dipakai karena ya bikunya meninggal, ya. Kemudian Sang Buddha dengan puas kiranya bisa melihat, jangan dulu, nanti nunggu 7 hari. Nah, setelah 7 hari baru dipakai. Kemudian muridnya tanya, loh kenapa Sang Buddha kok menyuruh menunggu 7 hari? Perlu kamu ketahui ada seorang biku yang pemilik jubah itu lahir sebagai kutu. Dia masih melekat dengan jubahnya. Apabila belum 7 hari kamu ambil, akan terganggu kondisi batinnya. Dia tidak rela, akan mengganggu kelahiran berikutnya nanti. Oh gitu toh, ya. Kemudian setelah 7 hari baru dipakai. Bikunya tersebut lahirnya sebagai kutu, ya itu cuma 7 hari. Selanjutnya itu terakhir di alam-alam bahagia karena kemelekatan yang dimiliki itu. Ada lagi seorang ratu, ya disebutkan, ya ratu ini setiap hari berbuat baik. Namun ketika menghadapi detik-detik kematian, dia terlintas pernah melakukan satu kejahatan yang pernah dilakukan dalam hidupnya itu, pernah melakukan karma buruk dalam hidupnya itu. Akibat pikiran terakhir itu terlintas di pikirannya menyebabkan telah di alam rendah. Namun tidak lama, 7 hari saja. Demikian pula Bapak Ibu pada kesempatan ini selama 7 hari peluang-peluang untuk telakinya kembali ini dengan dukungan pelimpahan jasa atau patidana ini maupun persembahan-persembahan ini membantu pikiran beliau mempunyai pikiran yang positif yang baik untuk terakhirnya di alam-alam bahagia berikutnya, di alam bahagia. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan melalui doa, melalui persembahan ini benar-benar mengkondisikan arwah beliau untuk terakhirnya di alam bahagia. Dan juga tidak digandoli. Saya kok masih digandoli, tentunya juga akan membentuk perasaan, ya arwah itu sedih, menderita. Kok saya masih digandoli, masih disedihi, tentunya akan membentuk kondisi batin yang sedih juga arwah. Dengan batin yang sedih arwah, itu juga memungkinkan terlahirnya di alam-alam yang tidak menguntungkan atau di alam yang menyedihkan. Maka berbahagialah, ini mengikuti proses alami. Kita tangisi tiap hari juga tidak akan mengubah juga, tidak akan menghidupkan kembali. Justru yang hidup justru malah bisa juga terganggu kesehatannya, ya tidak bisa sembahyang lagi. Perbuatan-perbuatan apa yang perlu dilakukan untuk orang yang telah meninggal, misalnya Nenfo, Amitofo, Amitofo, atau Kuan Imposa, Kuan Imposa, kulimpahkan kebaikanku, melafal Amitofo atau Kuan ini untuk suamiku yang tercinta, semoga terbantu telah di alam bahagia. Demikianlah yang perlu saya sampaikan. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua yang mengikuti ini maupun yang tidak mengikuti. Semoga selalu mendukung perjalanan arwah menuju alam bahagia. Sadu, sadu, sadu.